Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kembali seluruh pemirsa TV Desa Banyumas. Kami TV Desa Banyumas dan dari reporter Imanuddin melaporkan bahwa di desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas akan dilakukan panen raya, yaitu pembudidaya ikan go digital. Teknologi digital sejahterakan petambak Indonesia. Bersama nanti hadir di kegiatan panen raya ini adalah dari Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, dan hadir adalah Dirjen Kominfo bersama dengan PJ Bupati Kabupaten Banyumas, beliau Pak Hanu. Untuk itu TV Desa Banyumas akan melaporkan kegiatan ini sampai tuntas dan tentunya saya ucapkan selamat seluruh pemirsa TV Desa Banyumas untuk menyaksikan kegiatan ini sampai tuntas. Mari kita sama-sama simak
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara Panen Raya Pembudidaya Ikan Go Digital, Teknologi Digital Sejahterakan Petambak Indonesia Kabupaten Banyumas, kerjasama antara Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dapat bersama dengan lancar dan hikmat. Mari kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon izin bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddana barakatan ma'a barakah. Ya Allah, Tuhan kami, pada hari ini yang penuh kebahagiaan dan rahmat ini, kami memanjatkan puja dan syukur kami kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, acara panen raya petambak digital maritim, semoga acara ini mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hasil panen yang melimpah, penuh berkah sebagai bekal kami dalam menjalankan kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di majelis ini kesehatan, kekuatan, dan kesyukuran ini. Ya Allah ya Latif, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan panen raya ini. Limpahkanlah kepada kami panen kami ini agar dapat memetik hikmah yang terkhan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang berbahagia, sebelum memasuki acara selanjutnya,
kami sampaikan sekilas tentang program implementasi teknologi digital di sektor maritim Kabupaten Banyumas. Penyelenggaraan implementasi adopsi teknologi digital sektor maritim merupakan program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari Dijen Aplikasi Informatika Direktorat Ekonomi Digital Kena Pembudidaya Ikan Air Tawar. Dan program ini selain diselenggarakan di Kabupaten Banyumas, juga diselenggarakan di Kabupaten Sleman. Program ini memberikan bantuan kepada 30 peserta pembudidaya ikan dari kelompok pembudidaya ikan Pogdakan di Banyumas, seperti dari Pogdakan Minasari, Pogdakan Mina Sehat Aji Bareng Panjangsan, Pogdakan Barokah, dan Pogdakan Cahaya Tani. Panen raya ini diselenggarakan untuk menyambut hasil perikanan dari serangkaian kegiatan implementasi pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan ekonomi dan bisnis yang telah diselenggarakan sejak bulan Juni 2023. Pada kegiatan panen raya pagi ini mengundang sebanyak total 100 pembudidaya ikan dari berbagai pogdakan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Kegiatan panen raya ini juga menjadi upaya dalam pelibatan masyarakat dalam menyambut hasil panen. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan penjabat Bupati Banyumas yang sebelumnya maaf tidak bisa hadir dikarenakan acara yang waktunya bersama. Saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Direktur Ekonomi, ada yang terhormat perwakilan Dijen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada yang terhormat pimpinan staf Tano, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia kita semua dapat menghadiri acara panen raya pembudidaya kita dalam keadaan yang insya Allah sehat, semangat, dan bahagia. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perwakilan Dijen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyumas ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian mampu menambah semangat kita untuk lebih memajukan sektor perikanan dan lebih meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya ikan. Bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini. Semoga dapat terselenggara dengan baik tanpa ada halangan yang berarti hingga penutupan ini. Amin. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang bisa hadir dalam momen yang baik ini. Saya rasa momen ini yang sangat tepat sebagai sarana akselerasi pertukaran informasi dan teknologi di bidang budidaya perikanan. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pembudidaya untuk menerapkan teknologi yang adaptif dan inovatif. Saya meyakini industri perikanan bisa berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi digital karena bisa menjadikan langkah produksinya lebih efektif dan efisien. Para pembudidaya bisa mendapatkan profit yang lebih besar karena biaya produksinya bisa ditekan. Hasil panen tetap maksimal. Maka dari itu saya berharap agar ke depan kita terus
bertransformasi dalam menghadapi modernitas di dunia saat ini. Kami pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong para pembudidaya ikan untuk berinovasi mengikuti perkembangan zaman yang sangat dinamis ini. Seandainya ada metode baru yang dirasa membuat kerja lebih efektif dan efisien, maka harus dicoba. Namun bila ada metode lama yang masih baik untuk digunakan, maka tidak ada salahnya untuk tetap dipertahankan. Kuncinya adalah jangan takut untuk mencoba. Kemudian juga melalui kerjasama antar berbagai pihak, terlebih dengan adanya peran dari startup dalam program ini, saya semakin yakin bahwa sektor perikanan ke depan akan mampu berdaya saing dan tidak ketinggalan dari sektor-sektor lainnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Demikian beberapa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputra. Hadirin tamu-tamu yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sekaligus membuka acara secara resmi. Untuk ini kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nyong Adiana, Magister Engineering Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Banyumas oleh Bapak Sulistiono, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arifin SE, selaku perwakilan Kelautan dan Perikanan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payo Jepara. Yang kami hormati Bapak Yaya Stiono, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Ibu Azilia Alma Syafira, selaku CEO Tanu, bacanya betul Tanu ya. Bapak Ibu, rekan-rekan pembudidaya ikan Kabupaten Banyumas dan hadirin sekalian, karena atas nikmat dan karunia kita bisa hari ini berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan panen raya pembudidaya ikan Go Digital di Kabupaten Banyumas dan strategis di Indonesia. Dan kita terus bergerak untuk mendorong meningkatkan peran sektor perikanan dalam perekonomian kita melalui penggunaan dan pengintegrasian informasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan. Sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 1 digital, itu bisa dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga. Tetapi bicara mempercepat transformasi digital adalah lebih banyak tanggung jawab dari Kementerian Kominfo. Dan karena itu kami di Kementerian Kominfo memiliki berbagai program untuk mempercepat transformasi digital. Bukan hanya di kegiatan ekonomi yang sedang kita lakukan, tapi juga transformasi digital di pemerintahannya sendiri dan di masyarakatnya sendiri. Dalam rangka pembangunan mendukung program transformasi digital, setelah infrastruktur teknologi digital itu kita bangun, maka menjadi tugas kita bersama untuk memanfaatkan teknologi digital tersebut. Saya yakin
Bapak Ibu semua di sini infrastruktur digitalnya relatif sudah memadai. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa menggunakan handphone dan memanfaatkan handphone. Salah satunya adalah di sektor perikanan atau maritim yang kita lakukan tadi. Ada 5 sektor lain yang menjadi prioritas kita: pertanian, logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Semuanya menjadi prioritas kita. Bapak Ibu dan hadirin kami hormati, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu upaya membuka peluang bagi para pelaku usaha, termasuk Bapak Ibu semua pembudidaya ikan, dalam mengoptimalkan, meningkatkan produktivitas kegiatan usaha Bapak Ibu semuanya. Dan ini kita lakukan melalui kolaborasi antar instansi pemerintah yang kami lakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dinas-dinas daerah, dengan pelaku usaha sektor swasta dan masyarakat pengguna aplikasi perikanan. Jadi kami berterima kasih kepada Bandung ya, yang selama ini dari startup digital yang selama ini mendukung program UKM. Sejalan dengan tujuan program transformasi digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melalui Direktorat Ekonomi Digital menggandeng berbagai stakeholders, termasuk tadi yang kami sampaikan setelah digital, agar kita bisa menciptakan alternatif solusi dalam memfasilitasi penggunaan teknologi digital yang tepat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di banyak negara, misalnya ya di Tiongkok, di desa-desa, di kompleks di tempat-tempat nelayan berada, penggunaan teknologi digital sudah dilakukan secara masif. Demikian juga negara tetangga kita, Vietnam, negara itu juga tinggal. Penggunaan teknologi digital saja yang melakukan seperti ini sudah berjalan cukup masif. Jadi kita tidak boleh tertinggal dengan negara lain. Negara lain dengan memanfaatkan teknologi digital, mereka menjadi lebih berdaya saing, dan kita tidak boleh kalah dari mereka. Dan untuk itulah kita perlu memanfaatkan teknologi digital tersebut. Perlu kita pahami bahwa teknologi digital hanyalah sebuah tools, sebuah alat yang keberhasilan pemanfaatannya tentu saja tergantung pada kita. Jadi Bapak Ibu semua, para aktor di balik penggunaan teknologi ini dan teman-teman yang mengembangkan teknologi ini, kita perlu bekerjasama untuk bisa mengadopsi teknologi digital ini secara maksimal dalam kegiatan budidaya ikan sehari-hari. Kegiatan ini sudah mulai kita lakukan dari bulan Juni tahun 2023 yang dimulai dengan pengenalan teknologi digital, termasuk pemanfaatan teknologi microbubble dan akan otomatis sesuai dengan kondisi awal. Perlu terus kita dorong, dan kita melakukan beberapa kali pertemuan untuk menghadirkan praktisi akademisi yang kompeten untuk bisa berdiskusi sehingga Bapak Ibu bisa memahami dengan baik teknologi itu dan bagaimana memanfaatkannya. Kita perlu juga belajar bersama memanfaatkan teknologi digital tersebut selama 2 periode siklus terbang hingga akhirnya sekarang kita berada di puncak pelaksanaan kegiatan yaitu panen raya. Hadirin yang saya hormati, besar harapan kita bahwa semoga adopsi teknologi digital bisa konsisten dilakukan oleh teman-teman pembudidaya serta bisa ditulakan kepada teman-teman pembudidaya. Saya tadi dari Pak Arifin di beberapa lokasi ya bekerja sama dengan startup, tetap teknologi itu bisa terus digunakan, dimanfaatkan oleh para petambak. Jangan sampai kita kembali ke kantor data kita masing-masing. Saya mau bicara bahwa kita teknologinya sudah tidak digunakan. Jadi kami termasuk yang gagal dalam melakukan adopsi teknologi digital. Jadi kami berharap masalah di lapangan bisa dikonsultasikan dengan kami atau
semua yang dari startup yang menguasai memahami teknologi digital ini. Demikian yang dapat kami sampaikan ya, Bapak Ibu semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Dengan internet kita merdeka dalam berkarya, dengan kolaborasi kita ciptakan inovasi. Karena Indonesia maju mulai dari kita. Sebelum menutup, izinkan kami membacakan pantun ya. Ini saya nggak pakai ChatGPT ya. ChatGPT itu bisa membuat pantun bersajak ya. A B itu bisa. Jadi pantun saya begini. Anak nelayan memancing ikan. Di ujung kail sangkutkan umpan. Mari kita terus pacu transformasi digital perikanan. Semoga ekonomi Indonesia terus maju di masa depan. Demikian, terima kasih. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita akan saksikan bersama tayangan video Nelayan Go Digital Banu Kominfo. Selamat menyaksikan. Banu, alhamdulillah jadi program Nesari ada peningkatan di samping kualitas suhu air dan kualitas oksigen. Memang setelah sebelum ada Banu kami ukur adanya jadi 1,8 ya, tapi setelah pakai Banu alhamdulillah jadi oksigennya ditambah jadi 4,8 alhamdulillah. Jadi di samping walaupun airnya berkurang tapi tetap ikan bisa bertahan dan untuk meningkatkan daya tubuh ikan, juga meningkatkan pertumbuhan. Setelah ada Banu, panyalan lebih bagus lagi. Mungkin ada peningkatan 30% sampai 40% dari sebelum ada Banu. Jadi manfaatnya walaupun air kurang pun bisa bertahan, ikan untuk selalu bertahan hidup, juga nafsu makannya tetap stabil. Yang pertama, yang kedua manfaat daripada Banu yang tadinya juga hasil panennya juga otomatis yang saya rasakan ada peningkatan mungkin sekitar 10-20% lah dari yang sebelum kita menggunakan fasilitas daripada Banu. Itu mungkin yang saya sampaikan, seperti dari Kementerian Kominfo kerjasama dengan Banu, juga kami selaku program Nesari merasa tersanjung lah, dan artinya dengan adanya kepercayaan seperti ini, mudah-mudahan ke depannya Momin Nesari lebih baik dan lebih maju
dan untuk saya harapkan Minasari sebagai sentra, diantaranya sentra ikan nila di Kabupaten Banyumas. Begitu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pokdakan, kelompok budidaya ikan Minasehat Aji Barang, tepatnya Desa Pancasan. Kebetulan kami sebagai salah satu kelompok yang mendapat kesempatan untuk uji coba alat Banu. Secara alat, bagi kami sangat membantu, sangat berguna, terutama bagi kami yang punya lokasi yang sedikit dan debit air yang minim gitu. Jadi ini sangat membantu untuk tingkat kepadatan ikan. Kemudian untuk pakan juga lebih optimal karena DO-nya sangat baik, pas untuk perikanan kami. Yang akan dipandu oleh Ibu Irma Sidikri, Kabid Perikanan Perikanan Kabupaten Banyumas selaku moderator. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya, sehat Pak? Semangat ya tetap ya. Insya Allah hari ini Jumat Barokah Bapak. Ini izin deh Bapak Direktur ngobrol dengan beliau-beliau yang nanti akan ada di depan kita. Kalau kemarin sudah berbunyi priang ya, selalu dengan tim dari Kominfo sedikit, hari ini lengkap. Jadi saya minta hari ini nanti bapak-bapak semua dapat menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan atau usul saran dan sebagainya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan persilahkan untuk ke depan. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bapak Dr. Insinyur Inyoman Adiarna MM. Monggo Bapak. Jadi Bapak Sulistiono ini memimpin OPD yang tentunya dalam tugas-tugasnya bermuara kepada bagaimana peningkatan produksi perikanan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian di sini juga hadir Bapak Yaya Setiono, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas. Monggo Bapak untuk berada di depan. Dan tentunya ini yang jauh-jauh, monggo Bapak, yang sangat jauh dari Jepara, mewakili Dirjen Perikanan Budidaya dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Kayo Jepara, kepada Bapak Muhammad Arifin SE. Monggo kami persilakan Bapak. Dan yang terakhir, yang paling cantik ya, yang paling cantik di siang hari ini, cantik dan alhamdulillah sayang banget sama perikanan ya Mbak Selly ya. Jadi monggo ini kami persilakan untuk ke depan Mbak Selly atau Mbak Azelia Alma Safira dari merupakan co-founder dan CEO dari Banu Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semua. Bapak Direktur, Pak Kadin dan juga Bapak Kepala Balai Besar Budidaya Jepara. Pada siang hari ini dengan kita semua ada para pembudidaya ikan dari Kabupaten Banyumas Bapak. Jumlahnya ada 100 orang. Alhamdulillah ini perwakilan dari pokdakan-pokdakan yang ada di Kabupaten Banyumas. 30 diantaranya ini yang sudah mengikuti program pembudidaya ikan go digital, yang sudah mencoba mengaplikasikan alat Banu. Ya, jadi kalau kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, kami sudah saling bertukar pikiran, bercerita, bercurhat ria Bapak mengenai budidaya ikan ya, ke dalam format guyup. Maka pada siang hari ini mereka juga boleh ya Pak curhat ya Pak. Boleh curhat. Karena kita waktunya tidak banyak ya,
Maka mungkin untuk kesempatan pertama saya akan beri kesempatan kepada dua orang. Boleh menyampaikan pertanyaan, pendapat, usul dan sebagainya. Silakan Pak. Alamatnya dari mana, budidayanya apa, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kali ramah ulo di Pak Yayan Stiono. Ini mantan camat Jember dulu ini. Dan juga para perikanan, dinas perikanan Pak Insinyur Stiono, saya hormati, dan juga dari Kominfo. Suara jamu saka Tambak Sari. Suara ketemu karo Pak Imam Sadari saking Kokdakan Ulang Sari Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas. Yang saya tanyakan ini karena kami dari Kokdakan Ulang Sari Tambak Sari Kidul baru 2 tahun nih Pak ya. Berkat dari acuan ataupun himbauan dari Pak Kepala Desa Pak Yoyo ini teman Pak Yaya ini ya, teman Agrat ini ya. Untuk karena kami dari kelompok Kokdakan sering diundang adanya pelatihan itu ya. Ya alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik dengan hasil yang alhamdulillah bisa untuk perekonomian dari masing-masing Kokdakan. Karena ada yang namanya digital ini kan saya masih buta lah ini ya. Tolong setelahnya kami melihat dari di Purwosari ini Minasari, alhamdulillah awalnya udah canggih ya, sangat-sangat membantu. Apalagi ini musim kemarau, nah ini ya, airnya debit airnya makin sedikit, begitu layak mohon sekali lah. Dan jangan bantu kan ini samping Pak Kominfo ya, nah bisa nanti disalurkan kepada Kokdakan yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya yang telah diundang ini 28 Kokdakan yang ada di Banyumas yang pada siang hari ini telah diundang oleh panjenengan. Ini cuma itu saja. Sekian kurang lebihnya minta maaf dan minta sarannya untuk bisa mengembangkan Kokdakan yang lain yang dalam artian yang banyak sekali atau ada yang tidak berjalan dengan lancar itu untuk dikembangkan kembali karena budidaya ikan ini sangat-sangat penting dan sangat diharapkan dari masyarakat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasanya ini adalah ditujukan kepada Bapak Direktur ini Pak. Jadi dari kemarin itu Pak, mereka itu senang ada Bandung. Tapi kok sebentar banget ya Bu, gitu katanya. Kepengennya diperpanjang lagi. Saya tanya. Baik, terima kasih sekali pertanyaan tadi. Nanti sebenarnya ada bentuk dukungan kepada program-program kami di Kementerian Kominfo. Sebenarnya adalah bentuknya adalah proyek pertokohan. Proyek pertokohan itu biasanya pelaksanaannya di lokasi-lokasi tertentu. Kemudian pelaku yang kita libatkan biasanya tidak banyak, karena kami sebenarnya ingin memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan oleh teman-teman startup ini bisa diimplementasikan dan memberikan dampak kepada Bapak Ibu yang kita kenal sebagai proof of concept. Ya, kita diperintahkan baca dan anggaran harus kita laksanakan. Sebenarnya dari apa yang kita lakukan ini, kita ingin mendorong menjadi kegiatan yang lebih masif, lebih luas lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan, di banyak negara, bukan negara lain, negara tetangga kita pun juga melakukan dengan masif ya. Tidak mungkin teknologi yang seperti ini, tapi teknologi yang lain. Perlu kita lakukan kerjasama mungkin dengan kementerian lain, tetapi nanti dalam pelaksanaan selanjutnya, kalau kita sudah melihat bahwa pekerjaan ini, kerjaan proyek percontohan ini sudah berhasil,
bisa dilaksanakan dengan skala yang lebih penting. Jadi kira-kira gitu Bu ya. Jadi pertama saya terima kasih atas masukannya ya. Ini mungkin jadi tantangan kami ke depan ya, bagaimana pelaku usaha swasta juga untuk mempercepat program dan memperluas program ini ke seluruh pelosok usaha. Saya kira terima kasih Bu. Terima kasih sekali Bapak Direktur. Agak segar ini ya jawabannya ya Pak ya. Boleh mungkin mau menambahkan dari KKP barangkali ada program yang bisa nanti dikaitkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kompak nih Pak. Alhamdulillah. Mohon izin Pak ya, biar semangat nih. Jadi kami hanya menambahkan. Ya. Jadi kami sebetulnya sudah 2 kali ini di budidaya air payung, dan alhamdulillah sekarang sudah masih berjalan, dan ini juga di budidaya air tawar. Saya rasa nggak begitu jauh karena sama-sama menerapkan digitalisasi. Nah, kalau yang saya lihat ya, jadi ini kan merupakan satu proyek pilot yang nanti akan ditiru oleh beberapa pedagang yang berada di sini. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Nyoman. Jadi semuanya yang berada di Bulgastra semuanya harus bertanggung mempunyai tanggung jawab untuk membantu pedagang ini bisa berkembang. Jadi pertama dinas perikanan, nanti dari kementerian juga akan membantu apa sih yang bisa dibantu untuk pedagang yang ada di Banyumas ini. Nah, saya ini hanya masukan ya, masukan. Jadi mungkin kalau satu pedagang disuruh membeli alat dengan harga 3,5 juta, ya, ini mungkin agak terlalu mahal ya, sekali bayar. Nah, mungkin bisa dibantu lewat beberapa kali mengangsur. Mbak Sally ini nanti mungkin insya Allah bisa berkembang ke beberapa pedagang yang lain. Nah, di Balai Besar Penggunaan Budidaya Air Jepara ini punya beberapa komoditas Pak yang bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Banyumas khususnya di bidang perikanan air tawar Pak Kepala Dinas. Jadi mungkin tahun 2024 nanti akan kami prioritaskan ya di sini untuk bantuan benih nila. Yang kami sampaikan dan nah di tahun 2023 memang sudah total habis bantuan, tapi nanti mudah-mudahan nanti kami komunikasikan. Itu pertama. Nah, yang kedua, jadi faktor budidaya sekarang ini itu mahalnya pakan. Benar Pak J? Benar. Karena tadi ada yang tanya masalah pakan, ini saya jawab. Ya. Jadi nanti usah bertanya masalah pakan Pak. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan direktoratnya Dirjen Budidaya di Balai Besar Perikanan di Air Jepara membuat satu produk yang namanya pakan mandiri. Nah, pakan mandiri ini kemarin kita barukan berakhir tahun 2021. 2022, 2023 ini sudah tidak bisa dibantukan, tetapi pedagang atau petani harus membeli. Harganya sangat murah karena ini pemerintah per kilo hanya 7.800. Tapi ambil di sana Pak ya, tidak usah ngirim Pak ya, ambil di Bali. Tapi saya rasa kalau pedagang berkumpul besar kan pembiayanya nggak begitu besar Pak. Paling sekilo hanya paling 50 sampai 100 rupiah. Nah, nanti insya Allah Pak kami nggak janji karena perjalanan Jepara ke Purwokerto mungkin lebih dekat Cilacap. Kami kalau ada bantuan benih, kami akan mengadakan akan mengirim 1 sampel ya, yang dicoba nanti di ikan nila. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi satu hal daya tarik sendiri ya, bagaimana semua petani tambak ini bisa bangkit bersama lewat dano dan bantuan teknologi yang khususnya yang terdekat di sini Dinas Perikanan Banyumas dan mungkin pendampingnya penyuluh Pak ya. Nah, mungkin saya hanya itu aja Pak nih, nanti mau berkembang. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyumas, Pak yang mau menambahkan? Ya, terima kasih banyak Pak pertanyaannya dan juga bantuannya untuk menjawab. Di sini kami senang sekali juga kesempatannya untuk bisa melakukan proyek
istilahnya pilot project gitu ya di Banyumas ini. Nah untuk selanjutnya ini banyak sekali juga ya yang bertanya-tanya, Mbak ini kalau lanjut gimana? Apakah bisa disupport juga gitu ya? Kami sangat menyadari bahwa memang untuk adopsi teknologi butuh waktu dan investasi gitu Pak, dan kami juga ingin mempermudah untuk bisa istilahnya menikmati manfaat dari Banu atau alat kami yang microfiche. Memang sekarang kan kami sudah ada beberapa cara pembayaran, yaitu bisa membeli dan juga bisa menyewa. Nah di sini kami juga akan memperkenalkan istilahnya model kerjasama baru juga, karena di sini sudah ada beberapa penggakan yang sudah masuk ke dalam ekosistem kami. Jadi kami juga menyadari masalahnya ada juga mungkin pasca panen, misalnya untuk permasalahan istilahnya apa ya, untuk menjual distribusi ikannya maupun juga sebelum tebar gitu ya Pak. Jadi kita kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk kerjasama, yaitu tidak harus membayar sewa maupun beli, tapi dengan sistem bagi hasil juga. Kemudian ada juga tadi untuk angsuran, kami sedang mengusahakan kerjasama juga dengan beberapa perusahaan financing supaya nanti Bapak Ibu bisa mengangsur ya. Jadi mungkin bisa tidak harus sewa tapi juga tidak harus sekali bayar. Itu juga sedang kami usahakan. Jadi ada 3 ya, bisa membeli, bisa menyewa maupun dengan sistem bagi hasil tadi. Karena juga kita juga melayani untuk setelah panen gitu ya, misalnya mengambil seperti itu kita tentu bisa kerjasamakan bersama-sama. Gitu. Kemudian tadi ada juga ide gitu ya, bagaimana kalau bantuan sistemnya juga dari ini. Tadi kemudian saya tertarik nih ya, ada dari Jepara nih Pak, itu ada pakan mandiri juga. Di sini juga kebetulan ada pedagang yang bisa menghasilkan pakan mandiri juga, pakan maglot gitu ya Pak. Sebenarnya kami juga ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu semua yang mempunyai kapasitas atau kapabilitas untuk menghasilkan pakan yang mungkin lebih terjangkau dan juga lebih sustainable juga. Kami sangat terbuka, nanti kami distribusikan supaya mungkin tidak harus setiap pedagang ke Jepara atau tempat-tempat tersebut. Nanti silakan nanti sistemnya tadi secara menyeluruh ya, permodalan di awal kemudian baru di akhir bisa dengan hasil panennya seperti itu ya Pak. Jadi kami terbuka dengan banyak jenis kolaborasi, tidak harus dengan beli putus Pak. Jadi nanti silakan kalau bertanya-tanya, kami juga ada di depan, ada stand, kalau melihat alatnya juga silakan Bapak Ibu bertanya-tanya juga dipersilakan. Mungkin segitu dulu Bu Irma ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sally, Bapak Direktur juga Bapak Arifin dari DPP Jepara. Sudah terjawab sangat komplit ya. Nanti bisa perkenalkan, nama saya Slamet dari Minata Lunak Jaya, Pamjaya. Di sini saya mau bertanya tentang budidaya ikan go digital. Soalnya kan kayaknya baru benar ya, biasanya kan kayak sistem bioflok sama konvensional. Ini lebih kayak seperti tanya tentang fungsi dan apa kayak plus minusnya gimana, soalnya kan. Terima kasih Mas Slamet dari Pamjaya. Ini Bapak Direktur lagi nih Bapak. Oh oke, langsung mau ke Mbak Sally. Pihak swasta yang biasa kolaborasi dengan Kominfo untuk pembudidaya go digital itu misinya memang untuk ya Pak, untuk industri perikanan. Di sini memang sudah berlangsung cukup lama ya Pak ya. Dan ini tahun ini memang kami juga diberi kesempatan untuk bekerja sama. Ada juga beberapa startup lain yang diajak untuk bekerja sama dengan sistemnya itu tadi ya, project percontohan, yaitu kalau misalnya ini memang ke 30 pembudidaya ikan air tawar atau nila di 2 tempat, yaitu di Sleman dan juga di Banyumas Pak. Untuk bantuan yang diberikan ada teknologi itu kami berikan bantuan berupa tadi alat microfiche. Kalau Bapak Ibu sudah ke kolam Pak, kolam di Nyasar itu ada yang biru-biru ya, kayak donat biru itu alat microbubble. Seperti apa gampangnya sebenarnya adalah alternatif dari kincir air ya. Kalau misalnya biasanya budidaya kalau misalnya pakai aerator kan, kalau
blow work yang tidak setinggi kincir, dia bisa meningkatkan oksigen terlarut dalam air dan juga menghasilkan arus dalam kolam. Fungsinya apa tadi mungkin yang lebih bisa menjelaskan secara objektif dari ilmu budidaya nih Pak, ada testimoni di video tadi, meningkatkan kadar oksigen terlarut, suhu, pH, dan juga airnya tetap terjaga walaupun mungkin debit airnya berkurang atau lebih panjang ya. Jadi kami sih memang dari awal ingin membuat teknologi ini untuk lebih fokus ke kualitas air, manajemen kualitas air. Jadi makanya kami tidak hanya memberikan bantuan berupa alat, kami juga memberi bantuan berupa monitoring kualitas air. Jadi kami juga melakukan cek air untuk mengetahui ada permasalahan apa, kemudian solusinya seperti apa. Seperti itu juga berkala. Nah ini juga disupport oleh Kominfo dengan guyup, Pak. Jadi per bulan, jadi kami tidak pasang itu ditinggal tidak. Jadi setiap bulan kami bersama Kominfo dari Banyumas juga ya. Jadi kami balik lagi ke Banyumas untuk melakukan guyup seperti ya kopdar gitu ya Pak, untuk mengetahui progresnya seperti apa, ada masalah atau tidak. Misalnya baru kemarin juga ada alat yang tiba-tiba mati gitu, ternyata memang ada permasalahan di alatnya, jadi kami bisa langsung tanggap untuk memperbaikinya gitu. Dan karena kan memang betul ya Pak, tidak semua orang bisa langsung dijelaskan sekali teknologi langsung paham gitu ya, kadang-kadang lupa atau mungkin belum begitu paham dengan ilmunya gitu ya Pak. Nah, di sini untuk jadi wadah diskusi, kalau misalnya dalam praktek lapangannya ada yang terkendala, langsung bisa diselesaikan bersama-sama, nggak cuma dari kami Banu, supaya lebih objektif juga dari pihak pengguna ya Pak, dari Kopdakan yang menjadi penerima bantuan juga memberikan solusi. Nah kemarin juga kasusnya di beberapa kali itu malah kami yang mendapatkan solusi baru gitu, Pak, dari Kopdakan yang ternyata ada di lapangan lebih istilahnya lebih efisien kalau jadi alatnya seperti itu. Nah itu akhirnya kami juga terima, kami perbaiki, kami kembangkan lagi. Jadi terjadi interaksi yang dua arah, juga simbiosis mutualisme gitu ya Pak. Jadi kami juga ada bantuan, Bapak Ibu juga alhamdulillah bisa panen lebih cepat ya Pak ya, dengan tebar yang juga ditingkatkan, jadi lebih padat tebarannya seperti itu. Nah itu tadi sekitar 5-6 bulan Pak program ini dilaksanakan. Makanya untuk selanjutnya juga semoga bisa pertolongan ini bisa direplikasi di tempat-tempat lain, di Kopdakan lain. Makanya kami juga ingin memudahkan dengan mungkin kita bisa adakan kerjasama antar Kopdakan, inginnya seperti apa, bantuannya yang diinginkan dari kami yang bisa diberikan seperti apa dengan sistem tadi, apakah sewa atau angsuran atau bagi hasil panen atau seperti apa, seperti itu. Jadi itu sedikit penjelasan untuk programnya dari sisi kami ya, karena kami yang memberikan teknologinya. Mungkin ada yang menambahkan, monggo silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seli. Terima kasih. Jadi saya menanggapi pertanyaan yang tadi dari Mas Mikil. Jadi maksudnya digitalisasi di sini itu agar usaha panjenengan itu lebih efisien dalam produksi. Digitalisasi di sini itu semua tindakan budidaya nanti terukur, oksigen yang masuk di kolam itu berapa, kalau pakai yang otomatis pakan itu terukur di situ, pemberiannya juga terukur. Jadi sehari misalnya 1 kilo itu kan pakan otomatis, dia kalau udah 1 kilo berhenti, nggak mungkin dia pakai 1,2 kali itu. Jadi semuanya itu terukur. Kalau semuanya terukur akan kelihatan lebih efisien. Kapasitas kolamnya luas berapa, kepadatannya berapa, itu nanti pakai apa itu? Alat oksigen namanya. Microbubble itu nanti terukur di situ. Dengan oksigen segini, kapasitas ikannya berapa? Diharapkan dengan terukur itu nanti lebih efisien. Benar. Karena sekarang fenomenanya yang terjadi, misalnya kapasitas kolam seharusnya bisa 10.000,
itu hanya diisi 3.000, 4.000, jadi nggak optimal. Dengan panen waktu yang sama, dengan volume air yang sama, harusnya bisa panen 10.000, itu hanya panen 4.000. Karena kita nggak tahu kepadatannya berapa sebenarnya, hanya secara manual ini luas segini begini. Nah itu juga dengan digitalisasi temperatur air itu kan berubah, cuma alatnya belum ada ya Mas ya, belum, nanti ke depan ada. Itu nanti akan otomatis, kalau siang nanti airnya temperatur segini, berarti oh ini terlalu panas, harus ditambah air, itu nanti bisa seperti itu ke depannya, masih digitalisasi di sini. Sementara masih dioksigen, nanti ke depannya seperti itu. Ya tadi saya menanggapi pembicaraan yang diharapkan teknologi ini bisa dibantukan ke semua kelompok yang di sini. Jadi nanti kita usahakan dengan bersama dengan mungkin dari kementerian, dengan provinsi, agar kita carikan bantuan untuk alat-alat itu dengan yang nanti bisa disebarkan ke kelompok budidaya ikan yang benar-benar serius untuk berusaha. Dan ini juga menanggapi dari Pak Arif dari KKP yang tadi pakan mahal itu saya kira belum tentu ya mahal, karena masih ada variabel lain yang mempengaruhi itu. Seperti ini dengan digitalisasi ini kita kalau dengan tadi contohnya Bano tadi dengan asupan oksigen yang nanti optimal sehingga ikan itu terasa nyaman, otomatis mempengaruhi metabolisme sehingga daya efisiensi, daya serap gizi terhadap dinding usus itu akan lebih efisien. Otomatis pakan yang diberikan tadi untuk menjadi performa pertumbuhan itu akan lebih baik. Nah, kalau itu pertumbuhannya lebih baik, yang tadi pakan dia nggak mahal bisa nggak mahal, karena dia menampilkan performa yang tetap profit. Jadi di sini pakan mahal itu apakah bibit yang dengan pelihara itu belum standar. Nah itu kalau bibitnya misalnya bagus, pakan yang mahal ini jadi nggak bagus. Jadi bibit yang bagus termasuk dia bisa mengefisiensikan pakan yang masuk dalam tubuh. Nah itu nanti yang belum dideteksi dari bibitnya. Kalau bibitnya bagus, mungkin pakan yang mahal itu jadi nggak mahal, karena dia menampilkan performa yang akan lebih baik dalam nanti hasil akhir. Ya seperti panjenengan ada mungkin dengan makan yang sama, satu tetap kurus, yang satu bisa terus gemuk. Jadi sudah berbeda bibit. Tentunya saya itu makan sehari hanya 2 kali, tapi saya gemuk aja. Mungkin ada yang makannya 3 kali tetap kurus saja. Dan itu kalau dibudidayakan itu nggak efisien juga. Nanti kan saya makan sehari 3 kali bukan lebih gemuk lagi gitu. Jadi lebih bagus dibudidayakan. Jadi daging yang tadinya mahal saya makan jadi nggak mahal, saya jadi lebih gemuk banget gitu. Itu seperti itu. Ya lebih menguntungkan. Jadi itu maksud saya di tingkat budidaya jangan berpikir selalu pakan mahal. Bapak bisa berimprovisasi untuk memanipulasi pakan yang dianggap mahal itu. Kalau nanti Bapak berpikir pakan mahal jadi nanti nggak termotivasi. Jangan-jangan ikan yang saya pelihara bibitnya nggak bagus. Jadi terus saja, saya kira insya Allah akan tetap berhasil kalau kita berpikir itu, karena kita untuk menurunkan harga pakan itu nggak bisa. Tapi udah standarnya seperti itu. Kali kita memanipulasi yang ada di kolamnya. Salah satu manipulasi dengan cara digital yang disampaikan tadi,
Rinvana itu dengan oksigen yang lebih maksimal, performanya akan bagus sehingga nanti menjelat isi pakannya akan lebih optimal. Saya kira itu ya. Sangat banyak pencerahan pada siang hari ini ya. Ini waktu hanya tinggal 5 menit sebetulnya, tapi mungkin saya masih beri kesempatan satu lagi. Silakan, boleh siapapun ya, Bapak yang mungkin tidak ikut program Bandung juga tidak apa-apa ya. Monggo silakan. Oh, ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pedagang Minas Selamat Proposan, saya Jenderal Arifin. Kami baru berdiri kemarin tanggal sekitar bulan April 22, baru setahun. Tapi kami berterima kasih adanya program digital ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami dalam setahun ini juga yang jelas banyak kendala, terutama untuk pakan tidak sebanding dengan biaya pendidikan dan sebagainya. Kami kadang-kadang juga susah bibit yang baik itu bagaimana, kayak gitu. Kadang-kadang yang bagus nyatanya seperti itu. Kami akan bertanya kepada Direktur Kominfo ini untuk tahun 2024 akan berlanjut. Karena di Kabupaten Banyumas sudah ada proyek. Biasanya kalau sudah di Kabupaten Banyumas sudah ada, mungkin tahun ke depan mungkin bukan di Banyumas lagi. Tapi kan mohon dengan adanya ini, kami yang baru adanya proyek ini, mohon yang berkompeten dengan ini, kami mohonlah di BITEK dan sebagainya. Jadi itu karena terus terang aja kami masih buta dengan info seperti ini karena baru 1 tahun. Kami sih kemarin sudah koordinasi dengan perikanan dan sebagainya untuk minta hibah dan sebagainya, tapi nyatanya tidak terrealisasi seperti itu. Jadi saya mohon program ini kami perlu BITEK dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Minas Sehat, Pancasan. Kepada hadirin yang saya hormati, mohon maaf sekali untuk mengutarakan pendapatnya atau yang di sini berminat lagi itu dan semua hadirin. Terima kasih untuk kegiatan pembudayaan Go Digital. Alhamdulillah dapat meningkatkan bahasanya pembudayaan kami, artinya itu sangat bermanfaat bagi kami. Tapi di sini kami sebagai Minas Sehat nih, Pedagang itu memang sudah melakukan beberapa pembaharuan. Artinya kami juga melakukan suatu kegiatan pakan yang alternatif di desa kami. Desa kami itu sudah melakukan kolam sampah menjadi mabuk dan mabuk menjadi pelet begitu. Dan di sini kami Minas Sehat itu sedang berupaya supaya perikanan itu sudah meningkat, tapi di samping itu sudah menjadi pariwisata ya. Jadi dari Kominfo tadi sudah diutarakan masalah kegiatan yang nanti berhubungan dengan pariwisata Pak. Jadi apakah nanti tahun 2024 ya, kami dari Pancasan ini bisa dari Kominfo menganggarkan lah bagaimana perikanan itu bukan hanya menghasilkan yang itulah hasil ikannya ya Pak ya, tapi dengan menjadikan itu menjadi pariwisata yang lebih menarik begitu Pak. Monggo untuk silakan mungkin dari Banu bisa berkolaborasi lagi Pak. Jadi seperti itulah harapan kami Pak. Dan insya Allah saya percaya Banu sudah meningkatkan suatu teknologi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pancasan dan juga dari Proposan ya. Ini saking sebenarnya dari yang juga tadi yang dari Pancasan juga karena tadi Bapak mengatakan ada pariwisata juga yang mau didukung, barangkali juga bisa nanti di 2024 kita buat dari Banyumas. Mau Bapak? Baik, pertanyaan yang pertama ya, itu sebenarnya sudah dijawab. Jadi kami akan sampaikan lagi bahwa Pak Kadis juga menyampaikan Pak, pakan tadi mahal, tetapi dengan teknologi ini pakannya bisa menjadi lebih optimal. Ini sebenarnya
kita sebut sebagai smart fishery. Apa istilahnya? Segala sesuatu akan terukur dan dampaknya akan lebih baik, produktivitasnya akan lebih baik, input yang digunakan lebih rendah, lebih sedikit, hasilnya lebih baik. Jadi mestinya harusnya bisa dikompensasi dari itu. Kemudian soal bibit, ya, ini bibit ini mungkin nanti harus tanyakan ke Mbak Safira ya. Tetapi ini mungkin teknologi ini biasanya nggak bisa berdiri sendiri, mungkin bibitnya disesuaikan ataukah memang dengan bibit yang sama pun juga hasilnya akan lebih baik, juga bisa seperti itu. Nah kemudian program yang kami lakukan, yang tadi sudah disampaikan, ini adalah bentuknya pilot project. Jadi kami uji, kami nilai, kami berhasil ya, terus saja kita berpindah ke teknologi yang berbeda dan lokasinya juga bisa saja berbeda. Karena kami dari sampai dari awal tugas kami bukan menjadikan ini proyek yang pekerjaan yang masif, karena pelaksanaan yang masif itu harusnya dilakukan oleh Kementerian AKP, kita melibatkan mungkin investor, perbankan dan seterusnya, sehingga teknologi ini bisa digunakan oleh lebih banyak kelompok ya, budaya perikanan. Kemudian terakhir, ini pertanyaan terakhir tadi, ini sebenarnya lebih banyak masukan. Jadi sebenarnya kami pernah memikirkan seperti ini, tersebut sebagai integrated farming atau integrated fishery. Tetapi konsep ini kemudian tidak kita lanjutkan. Jadi, yang betul sekali. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Memanfaatkan teknologi digital ini, limbahnya juga harus bisa dimanfaatkan. Kemudian lokasi budidayanya bisa dijadikan untuk tempat wisata dan seterusnya. Sangat mungkin. Ya, tetapi itu mungkin ini mungkin masukan kepada pemerintah ya. Ke depan mungkin kita memungkinkan dan sangat setuju bahwa kita tidak bisa berdiri sektoral ya. Kita harus melibatkan banyak kementerian. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sebetulnya sangat-sangat menarik Bapak apa yang kita diskusikan pada hari ini. Namun memang waktu sangat kita batasi, sangat terbatas. Di sini juga sudah hadir Bapak Yaya Setiono dari Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas. Barangkali Pak ada informasi yang bisa diakses oleh pembudidaya Pak. Ini dari pusat sudah dengan perikanan, mungkin dari kabupaten juga ada Pak. Monggo Bapak silakan. Terima kasih kami dari Kominfo. Selamat siang. Mereka. Terima kasih. Intinya dari kami dinas pelaksana yang ada di bawah apa yang disampaikan oleh Pak kelompok tani dan juga jawaban dari Pak Direktur dan juga Kepala Dinas dari Pak Arifin. Kami di Kominfo belum ada ke bawahnya bidang yang berkaitan dengan ekonomi digital, belum ada. Tapi kami selalu siap untuk mendukung semua program pemerintah, bukan di Kementerian Kominfo, tapi semua kementerian kami mendukung, mensupport objek-objek lain termasuk ke dinas yang ada di Kabupaten. Kaitan dengan ini, yang penting nanti adalah apa yang sudah disampaikan teknologinya, go digitalnya. Kami kepada masyarakat itu memberikan atensi atau edukasi tentang bagaimana penggunaan media sosial yang baik, yang bijak untuk bisa meningkatkan ekonomi kreatif ataupun para pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten. Sementara itu karena belum ada nutrisi yang berkaitan dengan dirjennya Pak Nyoman. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Bapak Yaya. Karena waktu sudah menentukan kita melaksanakan selama 30 menit, masih ada acara lanjutan dari sesi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak dari BPA Sulistiono serta Mbak Seli untuk hari Jumat yang sangat mengesankan ini Pak. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi. Jadi pada intinya ini pemerintah budidaya ikan ini bisa semakin maju, berkembang, semakin optimal di dalam melakukan usahanya. Kali ini memang kami selalu beriringan dengan KKP dan alhamdulillah juga dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan
Jadi apa yang hari ini masukan dan juga pertanyaan akan menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan kami selanjutnya. Dan juga terima kasih sekali tadi Bu Seli juga, masih banyak Pak program dari Bu Seli. Jadi memang kalau yang namanya usaha itu pasti kita pantang berhenti ya Pak. Ada kendala belok gitu ya. Saya akan nanti menyampaikan pembudidaya ikan go digital, ikan